Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun kita berada. Selamat pagi. Kita bersyukur hari ini kita boleh sungguh mengawali minggu ini bersama-sama dengan Tuhan. Kita akan memuji, meninggikan nama Tuhan.
kita mengucap syukur buat setiap anugerah demi anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau hari ini saya dan saudara ada, itu bukan karena kekuatan, kehebatan kita, tetapi sungguh semua karena anugerah Dia, anugerah daripada Tuhan Allah kita. Mari kita tinggikan Dia, kita agungkan Dia, kita ucap syukur kepadanya. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, amin. Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Kami sembah Tuhan, kami mengucap syukur, kami tinggikan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas anugerah-Mu. Kami memuliakan Tuhan. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Oh, semakin hari semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Sembah Tuhan, kami tinggikan, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur padamu Tuhan. Kami mengucap syukur buat setiap anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Kami mengucap syukur. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu.
Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan atas setiap anugerah demi anugerah Tuhan boleh berikan kepada kami. Kami bersyukur hari ini kami boleh mengawali kehidupan kami di minggu yang baru ini. Kami bersyukur karena semua sungguh karena anugerah-Mu, bukan karena kehebatan, kekuatan kami Bapa, tapi semua oleh karena anugerah Tuhan yang Tuhan limpahkan, Tuhan curahkan kepada kami. Kami bersyukur kalau kami boleh bersama-sama dengan saudara-saudara kami mengawali setiap kehidupan kami, setiap aktivitas kami selalu bersama Engkau. Karena kami menyadari Tuhan, di luar Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Terima kasih Bapa di surga. Terpuji nama-Mu kekal selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami sungguh-sungguh mengucapkan syukur. Amin. Bapak Ibu, mari kita kembali membuka Alkitab kita dari Efesus pasal yang ke-6. Nah, kita akan membaca ayat yang ke-11 dan 12. Saudara, kalau beberapa hari lalu kita membaca ini dengan penekanan tentunya yang berbeda ya. Hari ini kita coba melihat dari ayat 11 dan 12 dari Efesus pasal yang ke-6 ini. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ayat yang ke 12, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Saudara, kalau kita berbicara tentang tantangan yang akan menghancurkan, merusak ya potensi kita disadarkan betul bahwa musuh kita itu bukan ya katakan bagian yang lain itu darah dan daging, tetapi di situ dikatakan perjuangan kita melawan siapa? Pemerintah ya, penguasa, penghulu dunia yang gelap ini. Saudara, kalau kita berbicara tentang bagian ini, Rasul Paulus mau menjelaskan bahwa serangan iblis itu tidak mungkin terelakkan dari kita. Saya dan saudara tidak bisa menghindari serangan iblis bagaimanapun caranya. Sehingga saya dan saudara harus memperlengkapi, harus menggunakan, memakai perlengkapan senjata Allah agar kita dapat tahan ketika hal yang jahat itu, apa yang dilakukan iblis, serangan yang dikerjakannya itu boleh menimpa kita. Saudara, ketika kita menyadari kebenaran ini, maka yang harus kita lakukan adalah mengenakan senjata perlengkapan Allah. Jadi kita harus selalu waspada dan selalu memakainya. Karena serangan itu sering terjadi ketika justru kita anggap semuanya aman-aman saja. Saudara, kalau kita berbicara menyangkut potensi kita,
Saudara perhatikan baik fakta ini, saudaraku. Apapun yang kita lakukan, perhatikan, dimanapun kita akan selalu menemukan atau berjumpa yang namanya kritikus. Kritikus itu orang yang ahli ngeritik. Dimanapun itu, mau di tempat yang kecil, dalam lingkungan yang kecil maksud saya, mau di lingkungan yang besar, mau saudara di desa, di perkotaan, kota kecil, kota besar, mau di dalam negeri, mau di luar negeri, selalu ada itu kritikus. Di rumah, ya kan? Di tempat kerja, di gereja, selalu ada kritikus. Saudara, kita tidak bisa hindari kritikus itu selalu ada. Tetapi yang perlu kita mengerti adalah mengapa hal itu terjadi. Saudara, faktanya adalah bahwa sebagian orang tidak tahan melihat orang lain itu sukses. Sukses ini dalam bisa segala macam ya. Banyak orang lain tidak senang kalau orang itu sukses. Atau istilah yang umum itu, banyak orang tidak senang kalau lihat orang senang. Banyak orang senang kalau lihat orang susah. Ketika orang senang, ketika orang berhasil, tidak senang. Ketika saudara tidak melakukan apa-apa, saudara bukan masalah bagi sebagian besar orang. Tetapi ketika saudara melakukan sesuatu, ketika saudara mulai mengejar impian Anda, ketika saudara menyampaikan visi Anda, nah, hal itu mulai menarik perhatian. Dan di sanalah biasanya orang yang selama ini nggak peduli pun jadi peduli. Peduli dalam pengertian apa istilahnya ya? Memperhatikan. Memperhatikan dalam pengertian memperhatikan, melihat. Bukan memperhatikan mengasihi, bukan. Melihat. Orang yang selama ini sepertinya sejalan, bisa jadi gak sejalan. Orang yang selama ini senyum-senyum dengan Anda, bisa jadi mungkin kritikus yang sangat keras. Ketika Anda mulai mengerjakan apa yang Tuhan taruh dalam diri Anda. Saudara, fakta ini saya dan saudara harus sadari. Fakta ini saya dan saudara harus betul-betul pahami. Saudara, karena kemarin dikatakan apa? Musuh kita, lawan kita si iblis itu, dia mengaum-ngaum, berkeliling mencari siapa yang siap ditelannya. Saudara, perlawanan atau oposisi seperti yang saya katakan tadi sering terjadi karena biasanya orang yang suka mengkritik kita atau kritikus kita tidak melakukan apa-apa yang seharusnya dilakukan. Di komentator itu paling hebatnya, orang yang paling hebat di dunia, karena dia bisa menjelaskan sedemikian rupa, tapi masalahnya dia tidak mengerjakannya. Jadi itu sudah teori, sudah prinsip umum, sudah bukan hal yang rahasia ya, menjadi rahasia umum lah. Mereka yang menggarap impian, saudaraku, ketika saya dan saudara mengerjakan impian, ketika saya dan saudara mengerjakan potensi saya dan saudara, jangan merasa saudara terancam. Saudara tidak perlu terancam oleh hal-hal semacam itu. Saudara, kalau ada orang yang begitu mengkritik saudara, saudara tidak perlu terganggu juga.
Kalau memang itu impian yang Tuhan taruh di dalam dirimu, tetap kerjakanlah. Saya dan saudara harus berhati-hati terhadap mereka yang tidak melakukan apa-apa dengan potensi mereka, karena mereka akan menjadi kritikus. Berbeda kalau orang itu mengerjakan juga potensinya. Berbeda. Oh Pak, mungkin potensi dia kritikus. Nggak ada potensi kritikus. Saudara, perhatikan baik. Tantangan selalu ada. Tetapi, tadi dikatakan dalam kebenaran firman Tuhan, bagaimana kita mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah, sehingga kita bisa bertahan menghadapi tipu muslihat iblis. Saudara, setiap impian kita yang kita sampaikan berpotensi menimbulkan kecemburuan. Maka kadang-kadang kita perlu berhati-hati. Kepada siapa kita berbagi visi? Kepada siapa kita berbagi tentang potensi? Karena ketika orang tidak menerima, ketika orang belum menangkap visi Anda, itu akan terjadi sebaliknya. Kemarin ingat Yusuf kan? Yusuf menceritakan visinya, mimpinya kepada abang-abangnya. Bukan membangun mereka, malah mereka mencelakakan dia. Maka kadang, saudaraku, kita harus menyimpan impian kita dalam hati kita, karena orang lain belum sanggup memahaminya. Saudara, mungkin impian kita di tengah-tengah orang yang belum memahaminya itu seperti lucu. Impiannya lucu, aneh. Bahkan kadang-kadang dikatakan, bodoh ya. Ada bisa begitu. Atau sebaliknya, visi atau impian kita tuh di pandang orang itu terlalu hebat begitu. Saudara, kenapa? Karena nggak semua orang bisa menangkap visimu. Tetapi saudara, bukan berarti Anda tidak bisa mengerjakan visi impian Anda. Orang yang mengejar tujuan dan memaksimalkan potensi, maka akan memperhatikan, memahami perilaku kita. Jadi orang yang mengerti dirinya sendiri ada potensi, orang itu pun akan memahami orang lain ada potensi. Sudah, maka hari ini, di awal minggu ini, apa yang menjadi potensimu? Kerjakanlah. Kalau selama ini engkau jengah, engkau kayak terganggu oleh kritikus, saudara, mulai hari ini kau diingatkan, tetaplah maju. Kenapa? Karena orang lain mungkin tidak atau belum memahami visimu. Tetap kerjakanlah, dan Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan memimpin kita. Temukanlah dan dapatkanlah orang-orang yang bisa mengerti, memahami visimu, supaya mereka boleh menjadi teman, sahabat, dan komunitas yang mendukung bagimu. Tuhan memberkati kita semuanya, dan kiranya Roh Kudus selalu menolong kita. Saudara, lagu ini paling sering kita nyanyikan, karena tanpa pimpinan Roh Kudus, saya dan saudara tidak bisa berbuat apa-apa juga. Biarkan ini menjadi satu doa kita setiap saat. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat
saudara biarkan ini menjadi doa kita di hadapan Tuhan. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari, ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada salah kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Tuhan, kami sungguh mengucapkan syukur oleh karena janji penyertaan pertolongan-Mu kepada kami. Roh Kudus, pimpinlah, bimbinglah, peganglah tangan kami, supaya kami terus berjalan seperti yang Tuhan Allah kehendaki. Kami bersyukur pagi hari ini betapa Engkau berbicara kepada kami begitu jelas, betapa kami harus berhati-hati. Kami mau mengenakan seluruh senjata perlengkapan Allah. Ketika iblis menyerang kami boleh melawannya, kami boleh bertahannya. Tuhan, kami sungguh hari ini diingatkan kembali, supaya kami boleh menyadari bahwa tidak semua orang menangkap visi potensi yang ada pada diri kami. Tidak semua orang boleh memahaminya, dan orang-orang demikian seringkali menjadi kritikus bagi kami, pengkritik yang ulung, penentang, bahkan yang boleh memojokkan dan merendahkan kami. Tapi biarkan pagi ini firman-Mu sungguh meneguhkan kami, bahwa kami, Tuhan, ajarkan untuk kami terus berpegang pada setiap janji Tuhan. Pertolongan-Mu di dalam Roh Kudus menyertai kami, memampukan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini kami boleh bersama-sama diingatkan akan kebenaran firman ini. Mungkin saudara-saudara kami, rekan-rekan kami yang bergabung dalam doa pagi ini, mereka pun saat-saat ini sedang menghadapi tantangan, baik dalam keluarga, rumah tangga, maupun di dalam pekerjaan, bisnis, maupun dengan tetangga, maupun dengan bahkan saudara-saudara keluarga besar. Betapa iblis juga sering memakai orang-orang terdekat kami untuk menjadi saingan bagi kami, untuk menjadi kritikus bagi kami. Tuhan, biarkan kami tetap berpegang kepada kehendak-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur pagi hari ini untuk anugerah yang besar ini. Kami juga, Tuhan, menaikkan syukur kami oleh karena Tuhan telah memberkati, memimpin kami dalam setiap pelayanan, dalam setiap ibadah raya kami, Tuhan. Kami bersyukur oleh karena pertolongan dan penyertaan Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan boleh menolong kami dalam ibadah kami. Bersyukur untuk kesempatan kami boleh melayani. Bersyukur untuk setiap penyembahan pujian yang kami lakukan bersama. Dan bersyukur untuk setiap kebenaran firman. Tuhan, biarkan kami, Tuhan, menjalaninya, menghidupinya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami berdoa pagi hari ini, kiranya Tuhan yang memampukan kami untuk mengelola waktu sepanjang minggu ini, supaya Tuhan memampukan kami untuk kami boleh membuat skala prioritas, dan biarkan Engkau tetap menjadi prioritas utama kami. Di tengah-tengah kesibukan, di tengah-tengah Tuhan, banyaknya begitu aktivitas dan pikiran kami, Tuhan biarkan Engkau, Tuhan, kami tetap utamakan dalam hidup kami. Tuhan, kami mau berdoa untuk setiap Tuhan kami di hari Senin ini. Biarkan kami memulai dengan pekerjaan dengan sukacita, penuh dengan semangat baru, baik dalam pekerjaan kami, bisnis usaha kami, bahkan kami berdoa untuk anak-anak kami pun dalam memulai perkuliahan sekolah mereka, memulai dengan sukacita, semangat baru daripada Tuhan. Berkati juga Tuhan supaya kami boleh Tuhan pakai
untuk kami boleh menjadi teladan dimanapun kami ada, melalui setiap pekerjaan, tanggung jawab, tugas yang Tuhan percayakan kepada kami. Tuhan, pimpinlah kami semua. Sepanjang minggu ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami boleh sungguh bersyukur buat setiap anugerah pemeliharaan-Mu. Kami tetap dan terus berdoa bahwa saudara kami yang sedang mengalami kelemahan fisik, yang Tuhan mengalami keterbatasan dimanapun Tuhan, yang sedang mengalami rawat jalan, yang sedang dirawat di rumah sakit, atau yang sedang punya kelemahan-kelemahan fisik atau penyakit-penyakit yang lain, yang diderita tetapi yang berusaha disembunyikan, ditahan. Tuhan tolong. Tuhan, Kau yang mengenal setiap kami. Tuhan, jamah setiap anak-anak-Mu, berikan kesembuhan, pemulihan, supaya kami semua juga boleh menceritakan tentang kebesaran, kebaikan Tuhan bagi sesama kami. Terima kasih Bapa, seluruh kehidupan kami, bukan hanya hari ini, tapi sepanjang minggu ini kami percayakan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan sungguh-sungguh kami mengucap syukur. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita menerima berkat daripada Tuhan saja. Maka kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyindir engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dari pagi hari ini, sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara, selamat berkarya, selamat beraktivitas. Biarlah kita memulai dengan semangat baru. Ingatlah hari ini kita diingatkan bahwa apapun yang engkau lakukan dalam rangka engkau mengejar atau melakukan atau menggali potensimu, mencapai visimu, dimanapun, kemanapun, engkau pasti akan menemukan kritikus. Tetaplah kerjakan. Jika itu memang visi daripada Tuhan, Roh Kudus akan memampukanmu dan terus menolong kita. Mari selamat beraktivitas, selamat berkarya. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, Immanuel.